semua, selamat datang di Formasi, Forum Mahasiswa Diskusi. Tempat ngobrol santai dan bobot soal isu yang dekat sama kehidupan mahasiswa. Kali ini di segmen Sorot, Suara Opini Rakyat. Kali ini kita bakal bahas soal bagaimana media bisa membentuk suatu opini publik dan bikin suatu isu ini jadi perhatian banyak orang, khususnya soal kekerasan seksual di lingkungan kampus. Belakangan ini, kasus seperti ini kan sedang ramai sekali dibahas setelah muncul dugaan kasus di salah satu kampus ternama di Indonesia. Nah, dari situ kita akan lihat nih, gimana media dan respon masyarakat ikut berperan besar. Nah, biar lebih jelas dan kita lebih seru lagi berdiskusinya, langsung aja kita panggil dua narasumber kita hari ini, yaitu Raihan dan juga Ardika. Ini silakan duduk, Raihan, Ardika. Halo Ardika. Halo Raihan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Baik ya. Baik. Oke, sekarang kita bakal diskusi lah ya soal gimana sih opini publik ini, media ini ngebentuk opini publik dan nantinya menjadi pusat perhatian para masyarakat gitu. Nah, kita akan ngebahas soal isu yang sekarang lagi naik banget. Teman-teman pasti tahu lah ya, Ardika dan Rehan, soal kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ya. Oke, sekarang kita lanjut nih ya, mulai nih berdiskusi terkait isu yang tadi udah disinggung di awal. Oke, kita mulai dari siapa nih ya? Boleh saya dulu. Oh boleh, Ardika. Oke. Gua aja deh biar santai ya. Ardika katanya. Oke, ini kan Ardika ya, belakangnya kan itu ya udah rame dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, menurut Ardika ini, kenapa kasus seperti ini tuh cepat sekali jadi perhatian publik? Kira-kira kenapa? Jadi gini Kak PH, kenapa kasus ini tuh cepet banget naiknya, cepet banget di highlightnya? Karena kan kita tahu kalau kampus itu adalah tempat buat ya melakukan sebuah pembelajaran kan. Iya betul. Gak etis gitu loh, masa di lingkungan kampus itu ada kayak kekerasan seksual gitu loh. Iya betul. Dan kita juga ya udah secara umur kan bisa ngabedain mana yang baik mana yang buruk gitu loh. Di kampus kan kita dikasih pembelajaran nih bagaimana menjadi mahasiswa yang baik gitu loh kayak PH. Jadi harus ada yang berani speak up dan juga itu ya itu sih, yang penting berani speak up dan kita sebagai generasi Z ini ya pintar-pintar juga memilih mana yang harus kita bela dan mana yang harus kita kalau misalnya dia salah ya kita harus tahu gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua lah ya. Nih kita diskusi lagi. Nih kalau dilihat ya di media sosial, tentu kan respon masyarakat ini tentu bisa kebagi dua. Ada yang pro dan juga ada yang kontra kan. Nah, tentu itu ada yang mendukung korban dan juga ada yang malah nyalahin korban itu sendiri, ada yang nyalahin pelaku ataupun ada yang malah membela pelaku. Biasanya seperti itu kan. Tapi menurut kalian kenapa sih bisa kayak gitu? Sebenarnya kan ya namanya manusia ya guys ya, pasti mempunyai dua perbedaan gitu, ada yang pro ada yang kontra. Seperti yang tadi Kak Pangira tanyain, kalau misalnya yang pro, kadang tuh emang mereka tuh memiliki SDM ya jatuhnya ya. Kalau kayak gitu SDM yang tinggi, karena dia tahu bisa memilih mana yang salah, yang benar mana yang salah. Kalau misalnya yang kontra terhadap mendukung si korbannya itu, biasanya entah dia melakukannya juga, entah temennya, ataukah ya kita bisa ngomong buzzer. Jadi buzzernya gitu ya. Bisa jadi kalau soalnya ya bener juga guys, ada pepatah kan yang ngomong kalau misalnya lu nggak bakalan tahu sebelum lu ngerasain gitu kapaya. Ih keren banget nih jawabannya Karen, gue tepuk tangan dulu ya. Oke. Nah ya sekarang kita lanjut lagi nih ya, kita diskusi lagi terkait pertanyaan ketiga. Nah menurut kalian nih, dengan ramainya opini publik di media sosial, itu tuh bisa mempengaruhi penanganan kasusnya nggak sih? Tentu aja, karena jika ya pasti bisa, karena kan jika pihak
kampusnya nih ya dapat tekanan yang gede gitu loh, pasti kan dia bakal bergerak nih, oh berarti ada masalah yang harus diselesaikan gitu loh. Iya, Karena betul. kan ini kan bisa menyangkut nama baik kampus juga kan, Iya, mungkin benar. bisa ditipu juga. Terus tapi kalau apa tuh beritanya atau simpang siur ya kampus ya anggapinnya kayak Ya, pasti. Berarti memang tekanan dari opini publik dan masyarakat tuh benar-benar ini banget ya, mempengaruhi banget ya. betul. Bener. Apalagi zaman sekarang kan sosmed udah kenceng ya. Iya, Tadi betul. ngomongin sama Karehan, nah Iya. ya, Karehan. Karehan, Kalau sosmed betul, itu bisa betul. ngebantu banget. Kan kita bisa lihat di TikTok, di Instagram gitu loh segala macam influencer gede itu udah nge-up nih beritanya nih. Kalau ada kasus kekerasan seksual di kampus tersebut gitu. Iya betul sih. Berarti kita lihat dari contoh kasus yang kemarin lagi rame banget ya di beberapa itu ya kasus kampus-kampus ternama di Betul. Indonesia. Terus lanjut nih ya, gue mau nanya lagi ke kalian. Nih menurut kalian gimana sih peran media dalam menyoroti kasus kekerasan seksual seperti ini? Terutama di itu tadi kampus-kampus ternama di Indonesia. Oke, gini Kak Baya. Memang media itu punya peran penting untuk menyampaikan sebuah informasi ke masyarakat. Iya betul. Oke, kita tahu itu kan. Terus tapi kadang ada media yang kayak udah kenceng-kenceng di awal nih, Iya. terus udah ngilang gitu aja. Karena kan sebenarnya media itu kan punya tanggung jawab gitu loh, nge-up berita ini ya, berarti pasti pantau terus nih kasusnya kayak gimana gitu loh. Ya kita kan tahu ya orang Indonesia itu kenceng lupa kenceng di awal, keluar di awal, ngilang. Ya jangan begitu maksudnya. Tapi kan media juga sering dibilang dan dikritik terlalu sensasional. Menurut kalian itu gimana? Kayak terlalu apa sih? Iya sensasional, berlebihan gitu ya. Hiperbola. Hiperbola ya. Gimana menurut kalian? Jadi gini, kenapa itu sebenarnya tantangan ya bagi Iya. medianya ya. Media mah gini aja deh. Kalau media itu fokusnya ke korbannya aja, ke si pelakunya. Tapi jangan sampai kayak ngebuka apa tuh privasinya orang itu tersebut gitu. Iya, betul. Jadi benar fokusnya itu benar-benar ke kasusnya aja gitu loh. Terus jangan kalau bisa nggak dibuat clickbait, jadi kayak cover depan isi itu ya bener, jangan dilebih-lebihin karena itu yang membuat media juga menjadi buruk. Jadi dapat omongannya yang kayak terlalu benar-benar dilebih-lebihkan. Iya. Langsung aja ke intinya gitu, jangan ngajak-ngajakin orang segala macam. Emang sih maksudnya dia ngelakuin kesalahan tapi fokusnya udah ke kasusnya aja gitu loh. Karena kalau misalnya itu bisa lebih bahaya lah ya. Dan kayak ya gitu ya, bahaya intinya ya teman-teman. Intinya bahaya. Dan ya harus tetap sesuai gitu dengan kasus yang lagi diselidiki. Nah, iya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih ya sebelum penutup nih ya, menurut Ardika dan Rehan ya, apa yang harus dilakukan sama pihak kampus gitu ya supaya kasus seperti ini tuh bisa dicegah ke depannya dan ya bisa dibilang gak terjadi terlalu banyak kasus seperti ini. Sebenarnya Yang harus dilakukan gitu sama pihak sebenarnya kampus. kalau untuk penanganan kayak gitu ya guys, penanganan dari pihak kampus Iya. untuk orang-orang kayak gitu, sebenarnya pihak kampus cukup memberikan sanksi yang sangat-sangat amat berat, yaitu dengan cara mendrop out. Jadi memang sebenarnya harus ada hukum yang berlaku juga ya di lingkungan kampus. Udah pasti ini. kita hidup di negara hukum. Iya, setuju. Masa nggak dihukum orangnya kan? Nah, Apalagi memang kasus seperti ini yang menjadi perhatian publik banget ya itu tadi dari mahasiswa Fakultas Hukum itu sendiri, yang dimana nantinya mereka akan menjadi petinggi hukum mungkin ya. Pembela hukum, Iya. bukan pelanggar hukum. Nah, itu itu. tadi. Pelanggar doang hukum, Iya. akuinnya. udah. Ya. Kita nggak boleh Oke. Di sini. Oke, lanjut ya. Kalau misalkan dari kalian pesan buat mahasiswa, buat teman-teman laki-laki atau teman-teman perempuan di luar sana untuk bisa bilang terjauhkanlah dari kasus kekerasan seksual seperti ini. Buat dari kalian, buat mereka apa nih pesannya? Jadi gini ya dari gua, kalian kalau sebagai mahasiswa nih udah ada hal yang janggal nih, janggal ya, pokoknya hal janggal kayak ada misalnya kalian sebagai perempuan dilecehkan, walaupun lecehannya kecil ya, tapi kan dari kecil itu bisa jadi gede gitu loh. Jadi Iya, kalian jangan, setuju. jadi kalian jangan Dia diam aja, normalisasikan itu. langsung aja lapor, gak usah ragu, udah gitu. Kalian juga punya hak
buat lindungi dari pihak kampus juga gitu loh. Dan kalian juga punya hak buat keamanan diri sendiri juga gitu. Iya betul. Dan untuk kalian nih cowok-cowok ya, Cowok-cowok nih. jaga pikiran kalian karena kita juga nggak bisa yang namanya melarang cara berpakaian orang lain Betul. gitu guys. Jadi semua itu tergantung Mindset. rambut. Oh, rambut. Rambut. Otak. Iya, jangan. Iya, kita tidak boleh cabul-cabul gitu, Iya, nggak boleh. janganlah kayak Ya, gitu. selalu berpikir positif Positif, aja iya. ya, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, teman-teman di luar sana. Udah nggak zaman lah nyalain cewek pakai baju gitu. Cuma Iya. gara-gara cewek pakai baju udah. Enggak, Usah, usah. kita harus berpikir jernih, yaitu sehat jasmani dan rohani. Betul. Gitu. Itu Kapahia. Oke. Oke, buat tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Ini jelas-jelas obrolan tadi kita isinya daging semua ya. Daging ya. Daging. Oke, jadi dari obrolan hari ini ya kita jadi tahu lah ya kalau media ini tuh jelas-jelas ya teman-teman punya pengaruh besar dalam menjadikan isu kekerasan seksual ini sebagai perhatian publik. Betul. Tapi media juga punya tanggung jawab tentunya untuk menyampaikan informasi secara benar dan tentunya bijak itu tadi ya. Betul banget Kak Baik. Ya, semoga kampus kita ataupun semua kampus yang ada di Semua Indonesia kampus di gitu ya Indonesia. bisa jadi tempat yang Nyaman, ya aman, nyaman gitu ya buat Iya. seluruh mahasiswanya, baik itu buat teman-teman semua laki-laki di luar sana maupun perempuan di luar sana. Dan ya semoga kita pun tetap dikasih perlindungan oleh Tuhan ya. Amin. Amin. Oke, makasih banyak buat Raihan dan juga Ardika Iya, udah makasih juga Kak Baik. mampir di formasi ya. Iya, Asik. Pasti. Nanti kalau itu nanti kita datang lagi Jadi guys. Iya. kita ngobrol lagi aja lah udah. Ya, pokoknya di segmen kali ini jelas-jelas kita menyampaikan opini dari perspektif mahasiswa seperti apa gitu ya. Oke, teman-teman semua, saya Faiha pamit undur diri dan juga Ardika. dan Raihan. pamit undur diri semuanya. Sampai jumpa. Dah.